Jemaat GSCA Elroy Grogol yang dikasihi Tuhan. Selamat menyambut hari Minggu. Minggu ini kita masih melakukan ibadah online seperti minggu yang lalu. Dan kita tidak tahu secara persis apakah ibadah semacam ini akan terus berlangsung. Mengingat kondisi dari negara kita sampai hari ini belum kondusif dalam kaitannya dengan wabah corona yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Ibadah online memang tidak ideal. Tapi saya percaya Tuhan berkenan dengan ibadah kita. Sepanjang kita melakukan ibadah ini dengan hati yang haus dan rindu akan hadirat-Nya. Tepat seperti apa yang tertulis di dalam 2 Tawarik pasal 30. Di sana dikatakan pada masa pemerintahan Raja Hizkia, orang-orang Israel melakukan ibadah Paskah bukan pada waktu yang tepat. Mereka melakukannya pada tanggal 14 bulan yang kedua dalam kalender Yahudi. Padahal Paskah seharusnya dilakukan pada bulan pertama. Selain itu, kita melihat bahwa sebagian besar rakyat, khususnya mereka yang berasal dari suku Efraim, Manase, Isakar, dan Zebulon, makan makanan Paskah tanpa mentahirkan diri lebih dulu. Ini sesuatu yang tercela. Ini sesuatu yang patut mendapat murka Allah. Namun oleh karena mereka melakukan dengan hati yang haus dan lapar akan Allah, mereka rindu mencari wajah Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 30 ayat 20, di sana dikatakan Allah tidak menimpakan murkanya. Dengan kata lain, Allah berkenan menerima ibadah mereka. Saya yakin ketika kita melakukan ibadah online pada minggu ini dengan hati yang benar-benar rindu akan hadirat Tuhan, dengan hati yang lapar dan haus untuk menikmati anugerahnya dan wajahnya, saya yakin ibadah online kita tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati ibadah online kita. Oleh karena itu, siapkan diri Anda baik-baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang berada di dalam rumah masing-masing. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Saya yakin kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Hari-hari yang mungkin kita penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Tetapi percayalah bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau bawa segala penyembahan, pujian kita kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita masuk di dalam hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita boleh sehat, kita percaya itu karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu mari pada saat ini, kita berikan segala pujian sembah kita kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Oh Tuhan, ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Di dalam Engkau kami ada kekuatan yang luar biasa. Di dalam Engkau Tuhan kami ada ketenangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan pada saat ini. Dan biarlah semuanya kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Oh haleluya. Terpuji Engkau Yesus. Oh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku
percayakan ada bagiku. Bapakku
terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau saat ini kita sedang ada dalam ketakutan, mari kita mau bersuka cita. Karena di dalam Tuhan kita ada sukacita, amin. Ada kekuatan yang baru. Oh haleluya, mari kita bangkitkan roh kita di dalam Tuhan. Biar sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Yes. Amin. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Tapi kami percaya janji-Mu Tuhan. Janji firman-Mu adalah ya dan amin. Kau akan menggenapi janji firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami terus mengagungkan Engkau Tuhan yang ajaib. Yes, haleluya. Tak pernah
memenuhi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, masa-masa yang sulit yang kami hadapi saat ini, kami tidak berjalan sendiri. Engkau ada bersama kami ya Tuhan Yesus. Dan sesuai janji firman-Mu Tuhan, bahwa kuasa-Mu Tuhan adalah kuasa yang dahsyat. Kami sangat yakin kami berjalan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya segala virus-virus penyakit apapun istimewa yang ada saat ini Tuhan, virus COVID-19, oleh kuasa-Mu yang dahsyat tidak akan sanggup menyentuh setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus. Kau proteksi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Kami mau berjalan di dalam kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lewat firman-Mu Tuhan buat kami pada saat ini. Firman yang selalu memberi kami kekuatan. Firman yang selalu memberikan kami pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Engkaulah kebenaran kami ya Tuhan. Haleluya. Syukur. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Shalom, jemaat GSCA Elroy Grogol yang dikasihi Tuhan. Selamat menyambut hari Minggu. Hari ini adalah minggu pertama. Biasanya kita melakukan perjamuan kudus. Namun oleh karena minggu pertama kali ini berdekatan dengan perayaan Jumat Agung, kepemimpinan gereja memutuskan untuk memindahkan perjamuan kudus dari minggu pertama ke Jumat Agung yang akan kita laksanakan 5 hari mendatang. Dan oleh karena perjamuan kudus yang kita lakukan pada tahun ini unik, kita tidak melakukannya seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Kita akan melakukannya secara online. Izinkanlah saya memberikan semacam pedoman bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang akan melakukan ibadah perjamuan kudus pada hari Jumat Agung itu di rumah-rumah masing-masing. Yang pertama, saya mohon agar Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian menyediakan roti atau biskuit sebagai pengganti hosti, dan juga menyediakan semacam sirup yang berwarna merah. Kalau tidak ada, teh pun boleh sebagai pengganti air anggur yang biasanya kita terima pada hari Minggu pertama ketika kita melakukan perjamuan kudus. Sesudah semuanya siap, saya mohon kepala keluarga atau salah satu anggota dari keluarga akan membagikannya kepada semua yang hadir pada hari itu. Dan setelah semuanya siap, nanti saya sendiri sebagai gembala sidang akan memimpin perjamuan kudus ini secara online. Itu petunjuk yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti di dalam pengumuman juga akan diulang sekali lagi hal-hal ini supaya semuanya jelas. Dan kini mari kita bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan saya terdorong untuk membawa saudara-saudara sekalian pada minggu ini pada kitab Mazmur. Mazmur adalah salah satu kitab yang paling banyak dibaca di dalam kitab suci kita. Dan rohaniwan-rohaniwan gereja sepanjang zaman sangat menyukai dan mencintai Mazmur ini. Karena menurut mereka di dalam Mazmur ini kita bisa melihat ekspresi kehidupan. Mulai dari sukacita sampai duka cita, mulai dari keraguan sampai keyakinan. Mulai dari ketabahan sampai kemarahan. Pokoknya semua ekspresi manusia itu ada di dalam kitab ini. Dan pada hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian membuka di dalam Mazmur pasal 46. Jikalau Alkitab ada di dalam jangkauan Anda, silakan buka bersama-sama dengan saya dan izinkanlah saya membacanya. Mazmur 46. Beginilah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita.
Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 adalah salah satu mazmur yang paling banyak dibaca dan dipaparkan dalam mimbar-mimbar Kristen setiap hari Minggu. Mungkin hanya Mazmur 23 dan Mazmur 51 yang bisa mengalahkan popularitas dari Mazmur 46. Dan saya melihat Mazmur ini sangat cocok dengan situasi yang kita hadapi pada hari-hari ini. Di dalam Mazmur tersebut, kita mendengar kalimat semacam ini, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sebuah gambaran-gambaran kiasan bagaimana sendi-sendi kehidupan manusia digoncang. Dan hari ini kita mengalaminya, bukan? Wabah virus corona telah menggoncang sendi-sendi kehidupan manusia secara global. Saudara lihat, hampir setiap negara kalut menghadapi virus. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, sesuatu yang kecil, namun membawa dampak yang luar biasa. Amerika kalang kabut, Eropa kalang kabut. Termasuk negara kita, Indonesia pun juga mengalami hal yang sama. Dan kita tidak tahu seperti apa dampak ekonomi setelah wabah ini mereda. Saya melihat berita di televisi pagi tadi. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia itu maksimal bisa mengalami kenaikan sekitar 2% lebih sedikit. Tapi paling buruk kita bisa mengalami sampai minus sekian persen. Sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Inilah kondisi di mana sendi-sendi kehidupan manusia sedang tergoncang. Dan gambaran seperti inilah yang bisa kita jumpai di dalam Mazmur 46. Lalu apa pesan yang bisa kita jumpai di dalam Mazmur 46? Ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini. Dan saya menjumpai ada 3 pesan penting dari Mazmur 46 bagi kita semua pada hari ini. Mari kita lihat pesan yang pertama. Janganlah takut, sebab kita memiliki Allah sebagai tempat perlindungan yang kokoh di tengah badai kehidupan. Di tengah situasi kehidupan yang sulit, kita punya Allah sebagai pelindung kita. Pesannya jelas, jangan takut. Lihat ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Bagi pemazmur, Allah adalah benteng yang kokoh.
perisai yang kuat, tangguh, tempat di mana dia berlindung dari segala macam persoalan kehidupan. Martin Luther, seorang reformator gereja yang hidup 500 tahun yang lalu, juga kerap membaca Mazmur 46 ini. Khususnya di saat-saat dia mengalami problema kehidupan yang berat di dalam hidupnya. Saat-saat di mana dia harus menghadapi kekuatan dari gereja Katolik yang korup pada waktu itu. Saat-saat di mana dia harus menghadapi wabah di kota Wittenberg, kota di mana dia dan keluarganya tinggal. Wabah yang telah menewaskan banyak orang. Mazmur 46 ini menyediakan kekuatan yang luar biasa bagi Martin Luther. Mazmur 46 inilah yang membuat dia tegar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Saudara-saudara sekalian, ini pesan dari Mazmur 46 bagi kita semua. Jangan takut. Saya ingat perkataan dari salah seorang pengkhotbah besar Amerika di awal abad ke-20. Namanya Harry Emerson Fosdick. Dia pernah mengatakan seperti ini, ketakutan membelenggu kita, ketakutan membuat kita lumpuh, ketakutan membuat kita patah semangat, ketakutan membuat kita sakit, ketakutan membuat kita tak berguna, ketakutan membuat kita kehilangan harapan di jantung kehidupan. Pendeta Fosdick hendak menyampaikan pesan yang sangat penting. Ketakutan itu tidak baik bagi kehidupan kita sebagai manusia. Jadi pesan dari pemazmur ini penting untuk kita dengar. Benar kita menghadapi situasi yang sulit. Benar sepertinya ada awan-awan gelap yang menggantung di atas kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai keluarga, sebagai jemaat. Namun kita tidak boleh takut. Saya ingat ada ungkapan yang indah yang berbunyi seperti ini. Ketakutan itu tidak menghentikan kematian. Ketakutan itu justru menghentikan kehidupan. Dan ini yang perlu kita dengar, saudara-saudara sekalian. Ketika kita takut, kehidupan kita jadi lumpuh. Jadi mari kita dengar baik-baik pesan dari Mazmur 46 ini. Jangan takut. Apalagi kita memiliki Allah sebagai pelindung hidup kita yang luar biasa. Pesan yang kedua dari Mazmur 46, jangan khawatir. Karena selalu ada sumber-sumber penopang yang disediakan Allah. Sehingga kita bisa bertahan di tengah-tengah sulitnya kehidupan. Pesan pertama, jangan takut. Pesan kedua, jangan khawatir. Karena selalu ada sumber-sumber penopang yang disediakan Allah agar kita dapat terus bertahan di tengah-tengah gempuran badai kehidupan. Lihat ayat 5 dan 6. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, penafsir-penafsir kitab suci berpendapat bahwa Mazmur 46 ini diinspirasi oleh suatu peristiwa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Suatu peristiwa
ketika orang-orang Israel pada masa pemerintahan Hizkia itu dikepung oleh pasukan Asyur. Sesuatu yang sangat-sangat menakutkan bagi orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu ketika kota itu dikepung oleh salah satu kekuatan adidaya di masa dunia kuno. Asyur adalah bangsa yang kuat. Dan bukan saja kuat, namun bangsa ini dikenal bengis dan kejam. Ketika berhadapan dengan situasi yang sangat menggetarkan hati ini, penulis Mazmur mengingatkan, terlepas dari situasi yang menghempit kehidupan mereka, terlepas dari situasi yang menakutkan hidup mereka, karena berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar sebenarnya mereka kalah di dalam segala-galanya. Tetapi mereka punya Allah. Kota-kota zaman kuno, kalau sudah terkepung oleh kekuatan besar, dan mereka tidak punya sumber-sumber yang bisa mencukupi mereka, pasti mereka akan lumpuh. Tapi di sini kita melihat keyakinan dari pemazmur. Keyakinan bagaimana Allah akan mencukupi apa yang mereka perlu. Allah akan membuat mereka bertahan sampai semuanya berlalu. Dan kita melihat dari sudut pandang sejarah bagaimana Yerusalem dilepaskan dengan cara mujizat oleh Allah. Pasukan Asyur dikatakan dimusnahkan oleh malaikat Tuhan. Dan kita melihat bagaimana orang-orang di Yerusalem survive melewati masa-masa yang sulit itu. Oleh karena apa? Oleh karena ada Allah yang mencukupi mereka. Sesudah pengepungan itu berakhir, kita melihat kota itu tidak kelaparan, tidak kekurangan air. Dan pemazmur mengatakan, yang menyebabkan ini semua adalah Allah. Allah yang mencukupi kebutuhan umatnya. Dan ini menjadi suatu jaminan yang luar biasa bagi kita yang hidup di tengah-tengah situasi yang semacam ini. Khususnya bagi mereka-mereka yang hidup dari hari ke hari. Ada jaminan bahwa Allah akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Percaya bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Ribuan tahun yang lalu dia telah melepaskan Yerusalem dari malapetaka. Ribuan tahun yang lalu dia telah memberi makan dan minum penduduk Yerusalem sehingga mereka bisa survive melewati malapetaka. Dan hari ini umat Tuhan, jemaat Tuhan di GSCA Grogol, kalau engkau berseru kepada Tuhan, kalau engkau memohon kepada Tuhan, tentu Dia akan mendengarkan keluhanmu dan Dia akan memenuhi kebutuhanmu. Don't worry. Jangan khawatir. Tuhan akan menyediakan semua yang kau perlu. Pesan yang ketiga, jangan panik. Tetap tenang. Sebab kita memiliki Allah yang maha kuasa. Perhatikan ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di tengah-tengah situasi yang menggetarkan hati, di tengah-tengah situasi yang mencekam,
di tengah-tengah situasi yang diwarnai ketidakpastian, kadang manusia menjadi liar dan panik. Kita melihat pada awal bulan Maret saat Presiden Jokowi mengumumkan tentang adanya kasus pertama dan kedua dari COVID-19 di negeri ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di Jakarta? Mereka beramai-ramai membanjiri supermarket, memborong barang-barang yang bisa mereka borong. Ada apa yang kita sebut dengan panic buying. Orang berbelanja bukan didorong oleh kebutuhan, tetapi didorong oleh kepanikan. Mengapa mereka panik? Ya karena mereka takut, khawatir akan kehabisan, khawatir akan ketidakpastian di masa depan. Di hari ini kita diminta oleh pemazmur. Kita diminta untuk tenang, slow down, tenang, jangan panik ketika kita menghadapi hal-hal yang semacam ini. Karena kita tahu ada Allah yang bertanggung jawab, ada Allah yang maha tahu, ada Allah yang maha kuasa yang menyertai kita. Dan kita tidak boleh panik, tenang. Dengan tenang kita bisa berpikir jernih. Dengan tenang kita bisa berdoa. Dengan tenang hal-hal positif akan terjadi di dalam hidup kita sebagai manusia. Sebagai penutup, izinkanlah saya menyampaikan sebuah cerita yang terjadi di Jepang pada bulan Agustus 1945. Tentang pengalaman dua orang, ayah dan anak. Kedua-duanya adalah petani yang mengelola tanah yang tidak terlalu luas. Dari waktu ke waktu mereka akan memanen hasil kebunnya dan membawa hasil kebunnya ke kota terdekat. Pada hari itu, pagi-pagi sekali petani tua dan petani muda, sang anak, memuati kereta mereka yang ditarik oleh seekor lembu tua dengan hasil kebun mereka. Sang petani tua adalah orang yang tenang, santai, sementara anaknya adalah gambaran dari orang yang terburu-buru, yang biasa terburu-buru, task oriented. Hari itu mereka meninggalkan desa mereka. Sang anak menginginkan agar segala sesuatu dilakukan dengan cepat. Itulah sebabnya dia memacu kereta mereka secepat mungkin. Tetapi sang ayah mengatakan, jangan cepat-cepat nak. Kasihan itu lembu tua kita. Lagi pula mengapa kita harus tergesa-gesa? Santai saja. Tidak bisa Pak. Kita harus cepat mungkin. Supaya kita bisa mendapatkan harga yang sebaik mungkin. Mereka melanjutkan perjalanan. Dan di suatu tempat sang ayah berkata kepada anaknya, kita berhenti dulu di sini ya. Di rumah itu
itu rumah paman. Kita ngobrol sebentar, minum-minum dan makan di sana ya. Kata sana, enggak usah, habis-habisin waktu saja. Kata sang ayah, tenang, slow down, pelan-pelan saja, kita masih punya banyak waktu. Tidak bisa, kata sang anak. Tapi sang ayah tetap bersikeras untuk bertemu dengan adiknya. Mereka bertemu, tertawa-tawa, minum sake, dan mereka makan bersama-sama. Sang anak makan dengan cemberut, karena mereka kehilangan waktu lumayan lama. Sekitar 2 jam mereka ada di rumah sang paman dan mereka melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di persimpangan jalan, sang ayah berkata, kita belok kanan ya. Kata sang anak, tidak bisa, belok kiri. Jalan ini Pak, jauh lebih pendek. Kata sang ayah, jalan ini lebih panjang, tapi juga lebih indah. Ayo, kita menikmati hidup lebih dulu. Sang anak menggerutu, tapi dia harus mengikuti kemauan dari ayahnya. Mereka melintasi padang rumput yang indah, di mana bunga-bunga bermekaran. Dan ketika senja mulai turun, sang ayah berkata kepada anaknya, kita tidur di sini ya sambil menikmati indahnya bintang-bintang di tengah padang. Kata anaknya, tidak bisa Pak, nanti kita kehabisan waktu. Kata sang ayah, tenang, santai saja. Kita masih punya banyak waktu. Sang ayah dengan cepat tidur dengan nyenyak. Sementara sang anak sukar tidur dalam kegelisahan mendengar sang ayah ngorok keras-keras. Pada waktu fajar, sang anak membangunkan ayahnya. Pak, bangun! Fajar telah tiba, kita harus cepat menuju ke kota. Mereka segera melanjutkan perjalanan. Sejam mereka berjalan, mereka bertemu dengan seorang petani yang keretanya sedang terperosok. Kata sang ayah, mari kita tolong petani itu. Kata anaknya, tidak usah. Nanti kita sampai ke pasar semua orang sudah pergi. Tolong dia. Perlu waktu sekitar 2 jam untuk mengeluarkan kereta itu. Sang anak bersungut-sungut. Tapi sang ayah berkata, santai, tenang. Santai dan tenang akan menyelamatkan kita dari banyak hal yang negatif, nak. Percayalah pada Papa. Mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dari balik bukit ada suara keras. Boom! Suara yang luar biasa keras yang tidak pernah mereka dengar di dalam hidup mereka. Tiba-tiba mereka melihat langit di balik bukit jadi hitam. Dan ada kilatan-kilatan. Sang ayah berkata kepada anaknya, mungkin sedang terjadi hujan lebat di sana, nak. Dan mereka melanjutkan perjalanan, mereka mendaki bukit itu. Begitu mereka sampai di puncak bukit itu, dari puncak bukit itu, mereka melihat sebuah kota yang telah rata dengan tanah.
Hiroshima, yang pada hari itu dibom atom oleh pesawat terbang sekutu. Sang anak tertegun dan dia merangkul ayahnya. Terima kasih, Papa, untuk hikmatmu. Hikmat untuk slow down, memperlambat hidup. Hikmat untuk tetap tenang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Mungkin hari-hari ini Tuhan ingin agar kita memperlambat kehidupan kita, supaya kita bisa tenang. Dan di dalam ketenangan itu, kita bisa mendapatkan banyak hal yang bermanfaat. Dan saya berdoa pada hari-hari ini, di saat saudara harus stay at home, di saat saudara harus tinggal di dalam rumah-rumah saudara, saudara bisa tenang, tidak rush, tidak ingin cepat ini, cepat itu, tenang. Di dalam ketenangan itu, izinkan Tuhan berbicara melalui pertemuan-pertemuan keluarga yang mungkin telah hilang di dalam hidupmu. Berbicara mengenai banyak hal, mengenai kehidupan batinmu. Dan kalau engkau dengan rela mengizinkan kehidupanmu diperlambat oleh Tuhan, dan engkau tenang, percaya bahwa engkau akan mendapatkan manfaat tiada tara. Dan ketika semuanya ini telah berlalu, engkau hanya bisa berkata seperti anak muda tadi, terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah terjadi di dalam hidupku. Inilah pesan Mazmur 46 bagi kita semua. Jangan takut, jangan khawatir, dan tetap tenang. Slow down your life. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan pedoman di dalam hidup kami di saat-saat yang sulit seperti ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Jikalau pada saat ini ada umat-Mu yang sedang lemah di dalam iman, biarlah Engkau menguatkan mereka. Jikalau pada saat ini ada umat-Mu yang ketakutan, yang khawatir, biarlah firman-Mu membebaskan mereka dari ketakutan dan kekhawatiran. Jikalau ada di antara umat-Mu yang resah, gelisah, dan ingin cepat di dalam segala hal, biarlah hari ini firman-Mu membuat mereka berpikir ulang. Biarlah firman-Mu membuat mereka berani mengalibrasi kehidupan mereka. Ketika mereka dengan rela tenang di dalam hadirat-Mu, jernih di dalam berpikir, melihat hal-hal yang positif dari apa yang terjadi ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati jemaat-Mu, menguatkan jemaat-Mu, dan kami berdoa kiranya wabah ini, badai virus corona ini boleh segera berlalu. Berkati sekali lagi seluruh jemaat El Roy Grogol. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila ada jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau ucapan syukur, bisa ditransfer ke rekening atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah, BCA dengan nomor account 268 30 28 517 268 30 28 517. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya sebagai pengumuman bagi kita semua bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April tepatnya jam 8 pagi kita akan mengadakan ibadah kebaktian Jumat Agung, di mana kita akan memperingati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Dan di dalam ibadah Jumat Agung ini kita akan ada perjamuan kudus secara online, dan saya mengharapkan sidang jemaat di rumah masing-masing akan menyiapkan roti atau biskuit dan sirup sebagai sarana perjamuan kudus. Dan nanti kita akan sama-sama akan dipandu oleh Bapak Gembala untuk kita melakukan perjamuan kudus ini. Dan sebagai kepala-kepala rumah tangga yang akan memimpin ibadah perjamuan kudus ini di rumah masing-masing. Dan biarlah kita boleh menikmati bagaimana kuasa Tuhan kita alami dalam setiap kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Terpuji namamu Tuhan. Dan mari pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia, buat dunia ini. Keadaan yang ada saat ini, banyak yang merasa ketakutan dengan penyakit virus yang ada, virus COVID-19. Kita percaya kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang dahsyat akan menolong kita. Virus-virus itu tidak sanggup menyentuh setiap kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kami mau berjalan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa ini. Oh haleluya.
percaya itu Tuhan. Engkau maha dahsyat, Engkau maha kuasa, Engkau maha mulia. Tuhan, kami bersyukur dalam segala keadaan Engkau tetap bersama dengan kami. Dalam segala keadaan Engkaulah penolong kami, karena Engkau juru selamat kami, Engkau kota benteng kami, Engkau perisai kami, Engkau perlindungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Kau tunjukkan, kedaulatan-Mu Kau tunjukkan saat ini. Biar dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa, kami bersyukur dalam keadaan seperti ini Engkau tetap bersama kami ya Tuhan. Bapa, ampuni bangsa kami, ampuni bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa semuanya yang menghujat Engkau. Ampuni Tuhan, kasihi orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Kami berdoa, kasih-Mu melawat kami, kasih-Mu melawat dunia, kasih-Mu melawat Indonesia. Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni seluruh orang-orang yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan, saatnya Engkau bekerja, Engkau terus bekerja. Tunjukkan kuasa-Mu, bahwa kami yang percaya kepada Engkau tidak akan tersentuh oleh segala sakit penyakit, karena Engkau perlindungan kami. Engkau sudah berjanji ya Tuhan, Engkau berjanji terus akan bersama kami. Oleh sebab itu kami taruhkan percaya kami kepada Engkau. Kami tidak kuasa melindungi kami diri sendiri ya Tuhan, tetapi Engkaulah perlindungan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami taruhkan diri kami taruhkan bangsa kami hanya kepada-Mu. Dan di dalam nama-Mu lah Tuhan, kami memohon semuanya ini. Kami bersyafaat buat bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita. Yang ikut beribadah di rumah-rumah, mari akan mengangkat tangan kita. Karena memang Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita mengangkat tangan kita. Karena Bapa yang ajaib itu akan memberkati engkau. Memberkati rumah tanggamu, memberkati suami-suamimu, memberkati istri-istrimu, memberkati anak-anakmu, siapapun yang ada dalam keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati segala usahamu. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus itu akan melingkupi kita mulai saat ini, memenuhi kita, sehingga hati kita terus bersyukur, terpaut kepadanya. Dan Roh Kudus yang menyatukan kita akan terus mempersatukan kita menjadi satu saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin.